Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi perkembangan sosial dan bahasa. Saya Vivi Nur Hidayatul Alifiona dengan NIM 230210101170. Saya Gustia Ayu Filailina Diva dengan NIM 230210101177. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus dengan judul Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Perkembangan Sosial dan Bahasa pada Remaja. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terus berkembang pesat. Pesatnya perkembangan IPTEK, terutama dalam hal teknologi komunikasi, mengusung adanya perubahan kehidupan sosial pada masyarakat. Kehadiran teknologi yang kemudian memunculkan berbagai kemudahan dalam bidang teknologi komunikasi, membuat pola kehidupan masyarakat juga semakin bergantung pada teknologi-teknologi yang ada. Salah satu contoh perubahan kehidupan sosial pada masyarakat adalah adanya media sosial yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer bagi kehidupan masyarakat modern. Perkembangan teknologi komunikasi sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi sendiri telah menimbulkan dampak dan pengaruh terhadap budaya pada masyarakat, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu aspek kehidupan yang sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi komunikasi ini adalah aspek bahasa. Bahasa sangatlah penting bagi perkembangan teknologi komunikasi. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa nasional yang memiliki peran penting pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang komunikasi. Perkembangan iptek membawa dampak terhadap perkembangan bahasa remaja. Media sosial adalah salah satu media yang memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan, bahasa remaja menggeser penggunaan bahasa Indonesia. Para remaja lebih tertarik menggunakan bahasa tersebut dikarenakan terpengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Perkembangan bahasa sangat mempengaruhi generasi muda, terutama mahasiswa di lingkungan kampus. Adanya media sosial seperti Facebook, SMS, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain saat ini menyebabkan maraknya penggunaan singkatan-singkatan dalam mengirim pesan pendek, sehingga singkatan tersebut berkembang tidak hanya digunakan secara tertulis, namun juga secara lisan. Dapat ditemukan perubahan bahasa terjadi pada remaja saat ini. Contohnya, yang pertama itu penghilangan huruf fomen awal, seperti sudah ditulis udah, memang ditulis emang. Dan kata lainnya seperti kata ganti orang dalam bahasa gaul, seperti aku diganti gue, kamu diganti lu, dan lain sebagainya. Perkembangan iptek juga membawa dampak terhadap perkembangan sosial. Sebagai contoh, pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pada bidang tersebut terjadi satu masalah, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial berkaitan dengan pendidikan harus mampu diminimalisir bahkan diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Pada masalah kesenjangan sosial di bidang pendidikan, ditemukan suatu kasus, yakni kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang didistribusikan hingga wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan pelosok daerah yang masih dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Program dari pemerintah yang telah memberikan anggaran untuk dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan dengan berbagai program yang memberikan kemudahan bagi warga negara untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, sampai saat ini belum sesuai harapan. Di bidang kesehatan, juga ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ini pada 2 tahun terakhir menunjukkan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi pemerintah yang mengalokasikan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Dana alokasi pemerintah pada bidang kesehatan juga berlaku di mana hal tersebut sangat diperlukan untuk menunjang kesehatan masyarakat diukur dengan angka harapan hidup sebagai salah satu dimensi dasar IPM atau Indeks Pembangunan Manusia.
Selama satu periode penelitian, pemerintah telah melakukan usaha dan kebijakan seperti pemaparan dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kesehatan mengenai tantangan kebijakan kesehatan dalam menghadapi perubahan demi perubahan capaian pembangunan kesehatan. Sasaran yang difokuskan yaitu pada peningkatan indikator angka harapan hidup. Terdapat solusi dalam berbagai peran. Yang pertama, peran keluarga. Solusinya yaitu yang pertama, keluarga seharusnya dapat menanamkan nilai dan norma yang positif kepada anak dengan membekali keimanan yang kokoh kepada anak. Yang kedua, keluarga harus selektif dalam menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarga. Menentukan skala prioritas diperlukan agar teknologi yang diperlukan benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi keluarga. Yang ketiga, orang tua harus peka terhadap perkembangan teknologi sehingga mereka memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua kepada anak-anak dalam pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, handphone, komunikasi, komputer, dan internet. Yang kelima, orang tua meluangkan waktu untuk berkumpul, bermain, dan bercengkraman kepada anggota keluarga. Dengan demikian akan terjalin interaksi yang baik sehingga hubungan dalam keluarga dapat terjaga. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran kepada anak tentang dampak negatif dari teknologi bagi kehidupan mereka di masa depan. Selanjutnya yaitu solusi dalam peran sekolah. Yang pertama, sekolah memegang peran efektif dalam menanggulangi dampak negatif kemajuan teknologi. Sekolah perlu menetapkan seperangkat aturan atau tata tertib sekolah yang jelas kepada peserta didik yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi di sekolah. Yang kedua, yaitu guru memberikan sosialisasi dan penekanan tentang manfaat serta dampak buruk dari teknologi bagi anak. Yang ketiga, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, serta memberikan pengajaran-pengajaran etika dalam berteknologi informasi, khususnya untuk anak di bawah umur. Yang keempat, tidak menjadikan teknologi informasi sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, Dan yang terakhir, solusi dalam peran masyarakat. Yang pertama, sebagai konsumen perlu memilih teknologi yang masuk ke dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai produsen perlu memikirkan dampak produk teknologi tersebut bagi masyarakat. sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.